meninggal. Aku harus melidikinya. Hai teman-teman, welcome back. Balik lagi sama Vino di sini. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, aku bakalan bawain 2 buku misteri terbaru, yaitu ada Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama karya Kigo Higashino, dan yang satunya adalah Happiness Battle karya Jo Young-hwa. Kesamaan dari 2 buku ini adalah sama-sama misteri yang cukup ringan menurutku, tapi memiliki plot twist dan cara penyidikan yang enggak biasa. Dari 2 buku ini kira enaknya kita review yang mana dulu nih? Soalnya 2 buku ini aku kasih rating yang berbeda. Oke, gimana kalau aku review yang ini dulu aja ya? Soalnya aku kasih rating ini sedikit lebih rendah dari yang Black Showman. Happiness Battle karya Jo Young-hwa ini tuh aku baca di Gramedia Digital, kalau kalian bisa lihat. Buku ini berkisah tentang sepasang suami istri yang ditemukan dalam keadaan mengenaskan di sebuah apartemen mewah. Sang suami ditemukan dengan cara tertikam pisau di punggungnya. Sang istri ditemukan meninggal dengan posisi bergelantungan di balkon. Miho yang mendengar hal itu pun terobsesi nih, pengen nyelidiki kasus aneh tersebut. Mengingat sang istri adalah sahabat terbaik Miho saat SMA. Nah, selama penyelidikan, Miho ini mendapati bahwa sang sahabat ini dan ibu-ibu TK lainnya tengah mengadakan kompetisi kebahagiaan di media sosial, dimana mereka tuh memposting foto-foto bahagia seolah mereka adalah orang paling bahagia di dunia ini. Menarik kan? Baca buku ini tuh aku merasa vibes buku ini tuh kayak Sky Castle sama Penthouse, tapi tuh jauh banget. Buat kalian yang penggemar drama Korea, kalian pasti tahu 2 drama legend ini, dimana buku ini tuh kayak lebih banyak mengangkat soal isu kebahagiaan dan juga media sosial serta kehidupan ibu-ibu yang gabut di rumah gitu. Biasanya tema-tema yang udah menyangkut ibu-ibu tuh selalu sadisme gitu kan, setelah yang pernah aku baca sebelum-sebelumnya, dan pasti dibawa ke hal yang sangat luar biasa dan cukup mencengangkan. Buku ini juga sama, ada plot twistnya yang menurutku cukup mencengangkan, cuma hal yang sadisnya enggak aku dapetin, karena sepertinya buku ini tuh lebih pengen fokus ke isu-isu lain. Ada emang beberapa adegan sadisme di dalam novel ini, sedikit, cuma penulisnya tuh menuliskan dengan cara terang-terangan dan cukup grafis. Kalau semua penulisnya tuh nulisin banyak banget, pasti bakalan mual akunya. Buku ini pakai narasi dari sudut pandang orang ketiga, dari sudut pandangnya si Miho. Menurutku buku ini lebih banyak tell ya, memberitahu kita progres penyelidikan Miho serta masa lalu Miho dengan sang istri dan juga sahabat-sahabatnya, gimana mereka bisa akrab, bisa kenal, terus gimana ceritanya Miho tuh pengen banget menyelidiki kasus ini, apa sih motif dia pengen mengungkap kasus aneh ini. Dan buku ini gilanya sangat-sangat pack turner. Aku nyelesain buku ini dalam waktu 1 hari aja. Balik ke narasinya ya, selama penyelidikan aku tuh merasa Miho nggak cuma nyelidiki, tapi dia itu juga mencoba untuk berdamai dengan masa lalunya yang bisa dibilang kelam, dan dia tuh juga mencoba berdamai dengan hal-hal yang menyakiti dia di masa lalu. Nah, itu sisi yang membuat buku ini seru. Plotnya sendiri menarik, terus bergerak maju, beberapa kali flashback untuk mengulas kehidupan Miho dulu waktu SMA. Ada beberapa hal yang menurutku dari buku ini tuh masih butuh penjelasan. Aku agak spill dikit ya, diceritain kalau si istri ini alias Eugene ini tuh punya daftar blacklist, dan dia tuh punya 2 flash disk, tapi itu nggak diceritain. Terus ada salah satu temennya, ada banyak banget pokoknya hal yang nggak dijelaskan, tapi aku nggak bisa spill semuanya, pasti bakalan spoiler. Terus karakternya di novel ini tuh juga lumayan banyak, tapi aku merasa kalau karakternya tuh cuma tempelan dan pemeriah konflik aja. So far buku ini aku kasih rating 4,5 di Goodreads. Kita next ke buku selanjutnya, Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. FYI aja, buku ini adalah buku pertama yang aku kasih rating 5 bintang di tahun ini. Nah, buku ini bercerita tentang di tengah-tengah pandemi COVID-19, seorang mantan guru SMP ditemukan tewas tercekik di rumahnya, dan guru ini adalah guru yang sangat dihormati oleh semua muridnya, bahkan mantan muridnya pun sering datang buat minta nasihat ke guru ini. Hasilnya saat itu berdekatan dengan bakal diadakannya reuni angkatan 42. Alhasil semua mantan muridnya pun datang ke kota itu, dan mereka pun masuk ke jajaran orang-orang yang dicurigai. Di tengah-tengah kebingungan polisi, muncullah sang putri yang membawa paman mereka mantan pesulap dan pengen mengungkap alasan dibalik kematian sang ayah dengan cara yang sangat-sangat
nggak biasa. Di buku, narasi di buku ini pakai sudut pandang orang ketiga, dia dari sisi sudut pandangnya Mayo, dan buku ini tuh semi-semi antara tell dan show. Nah, yang buat menarik dari buku ini adalah kita itu disuguhi dengan penyelidikan rahasia sang paman alias Takeshi. Nah, ngomongin Takeshi, dia itu juga karakter favorit aku. Setiap lihat dia berinteraksi sama Mayo tuh aku merasa seperti melihat om-om genit sama bocah kecil resek yang lagi berinteraksi. Terus karakter di buku ini tuh ada banyak banget, dan aku ngerasa semua karakternya tuh di buku ini nggak ada yang tempelan. Mereka tuh punya manfaatnya masing-masing dan punya peran masing-masing. Terus semua karakter di dalam buku ini di-develop dengan sangat-sangat baik. Untuk alur sendiri, novel ini terus bergerak maju, sesekali mundur untuk tahu background atau masa lalu dari karakter-karakter dalam buku ini. Nah, kalau yang disuka tuh ada banyak. Suka banget dengan cara Takeshi analisis yang sangat masuk akal, tapi sebenarnya itu adalah hasil dia ngawur dari dia kesimpulan saat bertemu dengan orang-orang yang dia tanyain. Suka banget dengan plotnya yang pelan-pelan tapi pasti. Suka juga sama reaksi orang-orang saat temu dengan Takeshi yang sangat-sangat nyeleneh dan nyentrik. Suka juga sama penyelidikan Mayo yang kesana kemari tapi nggak tahu dia itu sebenarnya lagi ngapain karena perintah Takeshi. Seperti yang aku bilang tadi, buku ini aku kasih rating 5 bintang. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa beli aja buku ini di toko buku langganan kalian, atau kalian baca di Gramedia digital. Udah ada, dan jangan baca buku ilegal ya. Oke, kayaknya sampai sini aja. Aku tuh udah nungguin dari tadi hujannya reda, tapi ternyata nggak reda-reda. Mohon maaf banget kalau kalian mendengar berisik-berisik. Aku rekomendasiin 2 buku ini buat kalian baca karena misterinya simple, terus nggak ada sadisme dalam buku ini. Jadi aku rekomendasiin kalian yang pengen cari buku misteri tapi nggak pengen ada sadismenya. Oke, sampai sini aja. Kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah ya, dan klik lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita ketemu di kesempatan yang lainnya. Bye bye.